Nah, jadi bagi kalian yang lagi belajar bahasa Belanda, jangan patah semangat, jangan berhenti, ga door, tetap lanjut belajar, jangan putus, jangan cuma sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan belajar dan lupa. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Nyong Belanda, tempat kita sama-sama belajar bahasa Belanda. Hari ini aku akan coba membahas dan menjawab satu pertanyaan yang lumayan sederhana, yaitu apakah bahasa Belanda itu susah? Mungkin pertanyaannya sederhana, tapi mungkin jawabannya tidak sederhana. Nah, jawaban singkatnya adalah bahasa Belanda itu adalah mudah, alias tidak susah. Mengapa begitu? Aku bisa bilang begitu karena aku pribadi udah menghabiskan waktu yang lumayan banyak untuk belajar bahasa Belanda, sehingga saat ini, di tahap ini, bahasa Belanda bagi aku mudah. Saat kita belajar sebuah bahasa apapun, tidak cuma bahasa Belanda, prinsip dasarnya adalah semakin banyak waktu yang kita investasikan, kita habiskan untuk belajar bahasa tersebut, maka akan semakin mudah. Makanya kuncinya adalah konsisten, tetap terus belajar walaupun sulit, walaupun kadang-kadang malas, tapi tetap terus belajar, dan lama-lama akan kelihatan progresnya dan akan terasa semakin mudah. Aku pribadi udah, kalau dihitung-hitung udah 4 tahun ya belajar bahasa Belanda, dan bisa dibilang bahwa aku belajar bahasa Belanda itu hampir tiap hari. Bahkan sampai hari ini pun aku masih belajar hampir tiap hari, walaupun mungkin sekarang ini cara aku belajar bahasa Belanda adalah dengan lebih banyak ke membaca buku, karena aku suka baca buku. Dan juga mungkin kadang-kadang nonton video di YouTube atau baca berita Belanda. Tapi ya aku hampir tiap hari masih berinteraksi dengan bahasa Belanda, dan itulah mungkin aku rasa itulah hal utama yang membuat aku bisa merawat bahasa Belanda aku, bahkan mungkin lebih meningkat, lebih improve semakin seiring dengan berjalannya waktu. Nah, jadi balik lagi ya, kata kunci yang paling penting adalah tekun dan sabar dalam belajar, karena belajar bahasa itu adalah proses long term atau proses jangka panjang. Nah, itu dari sisi pengalaman aku pribadi ya. Mungkin bisa kalian bilang, wah itu adalah sesuatu yang subjektif, itu kan pengalaman kamu, itu cerita kamu. Tapi sekarang mari kita bahas dari sisi yang lebih teknis. Kalau dari sisi teknis, bahasa apapun itu punya 4 hal, punya 4 komponen. Ada yang namanya lezen, membaca, kemudian luisteren, mendengarkan, spreken, bicara, dan schrijven, menulis. Tapi hari ini mari kita bahas yang 3 yang pertama aja, lezen, luisteren, dan spreken. Kita tidak bahas menulis karena aku pribadi pun jarang sekali menulis dalam bahasa Belanda. Nah, kalau soal lezen atau membaca, apakah membaca dalam bahasa Belanda itu mudah? Jawaban singkatnya adalah mudah. Karena kosakata Belanda itu lumayan mudah. Kalau kita membaca teks itu ada 2 hal ya yang perlu kita kuasai, kosakata dan gramatika atau tata bahasa. Kalau soal kosakata bahasa Belanda itu sangat gampang, bisa dibilang begitu. Kenapa begitu? Karena ada banyak kemiripan kosakata antara kosakata Belanda dengan kosakata bahasa Inggris dan juga kosakata bahasa Indonesia. Contohnya di sini misalkan, ini aku punya beberapa contoh, ada beberapa contoh kosakata. Goed, good. Maken, to make. Geven, to give. Onder, under. Nieuw, new. Werken, to work. Huis, house. Wereld, world. Straat, street. Vriend, friend. Book, book. Politie, atau the police, policy. Nah, banyak kan yang mirip, mungkin yang beda-beda dikit itu adalah lebih ke pronunciation-nya. Dengan bahasa Indonesia pun banyak sekali kosakata yang mirip, mungkin tidak banyak sekali ya, lumayan banyak kosakata yang mirip, ya karena kita ratusan tahun dijajah Belanda, makanya ada banyak kosakata serapan dari bahasa Belanda. Contohnya partai, handuk, kantor, kemudian netjes, kemudian pinter, wortel, asbak, dan masih banyak kosakata lain yang mirip. Nah,
Itu kalau soal kosakata, jadi bisa dibilang lumayan mudah. Sekarang kalau soal gramatika atau tata bahasa, apakah tata bahasa Belanda itu mudah? Nah, kalau soal gramatika bisa aku bilang bahwa lumayan lebih rumit. Mengapa begitu? Karena di bahasa Belanda itu ada yang namanya verb conjugation, di mana kalau subjeknya apa, verbnya apa. Contohnya misalkan kalau kita pakai kosakata gaan atau pergi. Kalau misalkan gaan itu kamu pasangkan dengan aku pergi, itu ik ga. Jadi ik ga, bukan ik gaan, tapi ik ga. Kalau kamu pasangkan dengan hai, dia pergi, itu bukan hai ga, bukan hai gaan, tapi hai gaat. Nah itu ik ga, hai gaat. Nah kalau wai, kalau kami pergi, baru balik lagi ke bentuk asal, wai gaan. Nah begitu, itu contohnya, atau salah satu contoh dari yang namanya verb conjugation. Subjeknya apa, verbnya apa, itu harus selalu sepakat, dan itu emang butuh waktu yang lumayan lama dan intens untuk membiasakan itu. Faktor yang kedua atau hal yang kedua yang lebih rumit dalam grammar Belanda adalah inversi atau pembalikan. Contohnya misalkan kita mau bilang ik ga vandaag naar de school. Aku pergi hari ini ke sekolah, atau aku hari ini pergi ke sekolah. Kalau kamu mau balik itu jadi hari ini aku pergi ke sekolah. Hari ini aku pergi ke sekolah. Kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris strukturnya tetap sama. Hari ini aku pergi ke sekolah. Today I will go to school. Tapi kalau di bahasa Inggris strukturnya akan di bahasa Belanda, strukturnya akan berubah. Yang tadinya ik ga vandaag naar de school akan menjadi, kalau misalkan vandaag-nya kamu dulukan, vandaag ga ik naar de school. Vandaag ga ik naar de school. Jadi ga-nya dipindahkan ke depan. Nah, itu salah satu bentuk yang namanya inversi. Dan ada banyak sekali kasus-kasus inversi dalam bahasa Belanda. Dan ya lagi-lagi butuh pembiasaan. Tapi ya itu lagi-lagi sebenarnya balik ke prinsip utama belajar bahasa adalah semakin sering dibiasakan, semakin sering dilatih, semakin sering baca, mendengarkan dan latihan ngomong, maka akan semakin sering terbiasa, tanpa perlu harus kayak dihafal, betul-betul dihafal kayak menghafal rumus ya. Lebih sering lebih dibiasakan aja. Tapi intinya bisa aku bilang bahwa membaca dalam bahasa Belanda itu kalau kosakata mudah, kalau grammar lumayan lebih rumit. Sekarang soal luisteren atau listening. Apakah listening bahasa Belanda itu mudah? Jawabannya adalah iya. Mudah, karena balik lagi ke kosakata, ada lumayan banyak kosakata Belanda yang mirip dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga melatih listening pun tidak akan butuh waktu yang lumayan lama. Yang penting rajin aja untuk listening. Sekarang kalau soal spreken atau speaking, apakah susah atau mudah? Nah, juga ini bisa aku bilang lumayan lebih ke menantang. Kalau kita bicara spreken atau ngomong, itu selain kita butuh penguasaan kosakata, kita juga harus tahu pronunciation-nya. Dan kita harus tahu cara menyusun kalimat. Nah, kalau soal kosakata kan tadi lumayan gampang. Nah, sekarang kalau soal pronunciation, apakah pronunciation bahasa Belanda itu susah? Bisa aku bilang tidak susah, karena apa yang tertulis itu biasanya itu yang dibaca. Misalkan contohnya ini, di Van Hiernas and Van de Overkant. Jadi lumayan straightforward. Bahkan mungkin aku rasa lebih gampang ya ketimbang pronunciation-nya bahasa Inggris. Mungkin bisa aku baca di sini contohnya, misalkan ini, dit boek gaat over het leven van alle dag in Europa. Je kunt hier niet vinden waar bloembollen worden geteeld of waar kolenmijnen zijn. Nah, kalau kalian notice, yang beda itu mungkin cuma di pengucapan huruf G, diucapkannya G. Misalkan gaat atau alle dag. Nah, itu. Yang beda juga mungkin pengucapannya huruf J, misalkan di sini zijn, tapi sisanya lumayan gampang kalau soal pronunciation. Nah, kalau soal penyusunan kalimat, balik lagi ke grammar. Kalau grammar kita kuat, maka penyusunan kalimat akan lumayan mudah. Aku pribadi pun masih sering salah, apalagi kalau soal inversi ya, kan itu kayak aku masih sering yang tadinya harusnya diinversi, aku tidak menginversinya. Tapi pada intinya, secara teknis bisa aku bilang bahasa Belanda itu lumayan mudah ya, walaupun ada beberapa aspek yang bisa dibilang lebih rumit atau lebih menantang.
Kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa Prancis, karena aku juga udah belajar bahasa Mandarin dan bahasa Prancis, grammar bahasa Belanda itu bisa dibilang itu lebih susah dari bahasa Inggris, tapi lebih gampang dari bahasa Prancis. Kalau soal pronunciation, kurasa pronunciation bahasa Belanda itu jauh lebih mudah ketimbang bahasa Inggris dan jauh lebih mudah ketimbang bahasa Prancis. Kalau soal kosakata ya gampang lah, karena banyak yang mirip dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, begitu kesimpulannya adalah bahasa Belanda itu mudah atau lumayan mudah bisa dibilang, tapi balik lagi ke prinsip awal. Semakin sering kita belajar, semakin banyak kita menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan bahasa tersebut, dengan bahasa Belanda, maka akan semakin mudah. Nah, jadi bagi kalian yang lagi belajar bahasa Belanda, jangan patah semangat, jangan berhenti, ga door, tetap lanjut belajar, jangan putus, jangan cuma sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan belajar dan lupa, tapi belajar dan tetap gunakan bahasa itu untuk berkomunikasi, untuk ngomong, atau sesederhana untuk baca, untuk mendengarkan. Tetap jaga kontak kita dengan bahasa Belanda, maka dalam waktu yang setahun, 2 tahun, 3 tahun itu udah akan terasa mudah, akan terasa natural, seperti kita baca dalam buku bahasa Indonesia atau mendengarkan YouTube konten Indonesia. Oke, jadi begitu kesimpulannya. Dank jullie allemaal udah menonton. Dan ya, tot volgende keer, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Doei!